Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan serta 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kali ini saya akan membahas salah satu tujuan dari SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan. Kasus kelaparan di Indonesia. Sampai saat ini, kelaparan dan gizi buruk masih menjadi masalah pelik. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah menjadi masalah dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83 hingga 132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Dilansir dari databox.co.id, tingkat kelaparan di Indonesia menurut Global Hunger Index atau GHI menempati posisi ketiga teratas di Asia Tenggara pada tahun 2021. Indonesia mendapat skor indeks sebesar 18 poin dan termasuk ke dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas rata-rata global yang sebesar 17,9 poin. GHI menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Skor indeks GHI berdasarkan pada 4 komponen, yaitu 1. Kondisi kurang gizi, 2. Anak yang kurus, 3. Stunting anak, dan 4. Kematian anak. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah rencana aksi global yang kita sebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan di tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Satu, sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. 2. Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan. 3. Pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal. 4. Perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan. 5. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan. 6. Penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin, dan ibu hamil. 7. Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya. 8. Penguatan sistem surveillance pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. 9. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. 10. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis atau berpendapatan rendah dan transien atau darurat bencana. Harapannya semoga saja dengan diadakannya upaya-upaya ini, masalah kelaparan dunia termasuk di Indonesia dapat segera diatasi dan masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera.